Oke, selamat datang di video tutorial pertama saya. Kita langsung saja. Pertama, saya mau review dulu eh, contoh rangkaian seri atau paralel. Nah, kalau misalnya rangkaian seri, misalnya seperti ini. Sorry, salah. Kita tebalin dulu. Misalnya seperti ini. Nah, rangkaian seri itu dari ujung sini, ujung kiri mau ke ujung kanan, cuman ada satu jalan, yaitu lewat sini doang. Nah, kalau misalnya rangkaian paralel itu misalnya seperti ini, kita hapus dulu. Nah, misalnya kayak gini, kita buat ya. Nah, ini teman-teman kalau mau dari ujung kiri mau ke ujung kanan, itu teman-teman punya dua jalan. Pertama, teman-teman bisa lewat atas, atau teman-teman bisa juga lewat bawah. Nah, kayak gini. Oke, itu sedikit review. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Nah, kayak gini nih. Nah, coba teman-teman hitung nih, ini total besar nilai resistornya berapa ohm nih. Nah, untuk bisa ngitung ini tentu teman-teman harus tahu dong mana yang seri, mana yang paralel. Nah, coba teman-teman coba pikir nih, ini kok kayak gini, yang seri yang mana, yang paralel yang mana coba. Nah, oke, daripada pusing-pusing, langsung saya kasih aja tipsnya gimana cara ngerjainnya soal untuk menentukan mana sih yang seri, mana yang paralel. Nah, pertama, teman-teman cukup untuk membuat titik di ujung-ujung atau di kaki-kaki resistor, misalnya seperti ini. Nah, ini kan misalnya resistor. Nah, teman-teman coba ditandai ini ujung di sini, teman-teman bikin tanda aja di ujung, jangan di ujung sini. Jadi di tiap resistor dibikin kayak gini, ujung kanan sama ujung kirinya. Nah, sekarang kita coba ke soal. Kita buat dulu yang dari paling kiri atas, kita tandain dulu di sini. Oke, nanti selanjutnya tanda-tanda ini saya sebut sebagai titik ya. Ini istilah saya aja biar gampang. Oke, terus tanda di sini kita buat tanda. Kita buat tanda lagi di bawahnya. Terus untuk resistor yang sebelah kanan. Oh, sorry tadi kurang jelas ya. Terus ini misalnya abu-abu. Nah, terus resistor yang di bawah warna hijau. Nah, teman-teman udah selesai nih, udah dikasih tanda nih atau titik ya, saya sebut titiknya. Sekarang teman-teman perhatikan nih, misalnya titik di sini, teman-teman lihat nih, titik biru sama titik merah ini, teman-teman lihat yang saya lingkarin ini, itu kan terhubung oleh sebuah kabel ya. Nah, terus diantara keduanya nggak ada sesuatu, maksudnya nggak ada resistor, nggak ada kapasitor. Nah, kalau ada yang kayak gini, itu sebenarnya teman-teman bisa jadiin ini sebagai suatu titik, alias dua titik ini kita gabung. Nah, kan kita gabung aja ini, misalnya jadi kayak gini. Sekarang teman-teman cari lagi titik yang kayak gitu yang bisa digabung. Coba yang mana lagi? Nah, coba lihat yang sebelah kiri. Nah, tiga titik ini itu bisa digabung teman-teman. Dilihat lagi apa di antara ketiga satu sama lain itu nggak ada sesuatu, nggak ada resistor, nggak ada kapasitor. Nah, itu artinya bisa digabungin tuh titik-titiknya. Jadi kita gabungin di titik ini. Terus mana lagi teman-teman? Oh, coba lihat yang di tengah ini. Nah, ini juga bisa digabungin teman-teman. Terus mana lagi? Coba yang sebelah kanan ini bisa digabungin nggak? Jelas bisa nih teman-teman. Ini bisa digabungin. Nah, sekarang udah digabungin kan? Sekarang kita kasih nama nih untuk masing-masing titik gabungan tadi. Misalnya yang sebelah kiri kita namain A, yang di sini kita namain B, yang di sini kita namain C, dan yang sini kita namain D. Nah, sekarang kita gambar ulang nih rangkaiannya. Yang tadi kita hapus dulu. Nah, sini teman-teman tadi ada titik
A ya, titik A. Sekarang kita lihat nih, kita lihat lagi titik A itu yang ini itu terhubung ke B dengan ada resistor 10 ohm. Terus A juga terhubung ke C, ada resistor 10 ohm. Terus A juga terhubung ke D dengan adanya resistor 10 ohm. Kemudian B ke C terhubung, ada resistor 10 ohm di situ. Dan terakhir C ke D terhubung resistor 10 ohm. Nah, sekarang kita bikin dulu A ke B dulu. Misalnya B itu di sini. Kita gambar dulu. Tadi A ke B itu terhubung dengan adanya sebuah resistor 10 ohm. Kita buat dulu. Nah, terus A juga terhubung ke C. Ke C kita buat resistor 10 ohm. Nah, oke. Ada azan, saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang tadi A terhubung juga ke titik D ya. Oke, kita buat misalnya titik D itu di sini ya. Nah, sekarang kita buat tadi ada resistor 10 ohm juga. Nih, oke. Sekarang apa lagi? Tadi kita lihat B ke C juga ada resistor 10 ohm. Kita buat di sini. Nah, kayak gini. Oke. Setelah itu dari C ke D ada resistor 10 ohm juga. Kita buat seperti ini. Nah, sudah jadi teman-teman. Sekarang kalau misalnya kayak gini udah kebayang kan mana yang seri, mana yang paralel. Yang di sini seri, terus itu paralel sama yang di sini. Ini paralel. Habis itu seri sama yang ini. Ini seri. Habis itu setelah dapat itu nilainya, oke, sorry. Ini paralel, kita paralelkan. Nah, akhirnya ketemu deh total resistor totalnya nilainya berapa, bisa dicari dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat soal lain lagi ya. Nah, ini adalah soal SBMPTN 2015. Nah, coba teman-teman dikerjakan sendiri kayak tadi caranya. Bikin suatu titik di tiap resistor ujung-ujungnya. Kemudian dicari mana yang titik yang bisa digabungin. Habis itu dikasih nama tiap titik gabungannya. Setelah itu digambar ulang. Nanti teman-teman dapat hasil seperti ini. Nah, sekarang teman-teman masih nanya nih, ini ada resistor 5 ohm nih di tengah ini. Waduh, ini kalau kayak gini jadinya bukan seri, bukan paralel dong kan. Nah, ketika dapat soal ini, nah tadi teman-teman udah dapat soal kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini teman-teman ngerjainnya harus paham teori jembatan Wheatstone ini nih. Ada tulisannya di bawah, jembatan Wheatstone. Nah, jadi jembatan Wheatstone itu ketika perkalian silangnya itu ketika perkalian horizontal itu antara horizontal yang kiri kanan, pokoknya perkalian silang itu hasilnya sama, berarti yang di tengah ini bisa dianggap nggak ada. Jadi ini kan kita bisa lihat nih, 2 dikali 3 yang ini kali ini sama ini 6 kali ini 6 kali 1. Nah, ini hasilnya sama kan. Nah, jadi kalau kayak gini ini pakai teori jembatan Wheatstone. Nah, tapi kalau misalnya hasil silangnya ini nggak sama, nah itu beda lagi teman-teman. Itu berarti kalau kayak gini teman-teman harus belajar rangkaian star dan delta. Nah, tapi saya rasa teman-teman saya nggak tahu juga ya. Itu saya belum pernah nemu juga ya soal kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau belajar ya teman-teman bisa cari tuh star dan delta. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Kalau punya request nih mau bahas ini dong, oke silahkan komen aja di sini.
Terima kasih.